Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan kawasan luar Batang, Jakarta Utara pada Senin besok. Sebagian besar warga telah pindah ke rusun. Lalu seperti apa aktivitas di kawasan luar Batang jelang penertiban besok? Kita bergabung dengan reporter Cikal Mutasam dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta pilot drone David Sibarani. Iya, Cikal, besok akan ada penertiban. Masih adakah gelombang penolakan warga? Lalu pengamanan seperti apa yang disiapkan di sana? Memang beberapa waktu yang lalu, Carlos, masih ditemui beberapa warga yang menolak untuk dipindahkan dari tempat mereka di Penjaringan ini, di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Luar Batang ini menuju ke Rusunawa yang disediakan Pemprov dalam rangka penertiban. Namun pada saat ini kami melihat hampir seluruh dari warga di sini sudah bisa menerima dan bisa ditertibkan untuk pindah ke Rusunawa. Dan memang hari ini merupakan tenggat waktu terakhir yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi para warga yang ingin membongkar tempatnya secara mandiri, karena besok akan diadakan pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun pengamanan yang disiapkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada 3 personil gabungan yang nanti akan turun, diantaranya adalah dari pihak kepolisian, dari Polri, ini adalah Satuan Tim Brimob, lalu Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, dan juga dari TNI Angkatan Darat yang siap untuk menjaga kelancaran dari proses penertiban yang akan dilakukan pada esok hari. Adapun juga selain pengamanan, proses dari penertiban dan pembongkaran juga telah siap. Kami di sini melihat ada 11 unit eskavator atau backhoe yang sudah disiapkan. 6 diantaranya yang digunakan adalah eskavator berjenis long arms yang sudah disediakan di sini. Lalu juga ada 5 eskavator amfibi yang juga nanti besok akan digunakan. Adapun total personil pengamanan yang akan diturunkan esok hari khusus untuk mengikuti jalannya dari pembongkaran berada dekat dari alat-alat berat tersebut terdiri dari 65 personil. Di antaranya adalah 40 personil dari Satpol PP, lalu 20 personil dari Polri Brimob, dan juga 15 personil dari TNI Angkatan Darat. Sementara untuk menjaga keamanan baik dari lokasi dari penertiban di Pasar Ikan ini di luar Batang maupun di luar dari lokasi penertiban ini ada 700 personil, Carlos. Di antaranya tergabung dari 3 personil gabungan yang terdiri dari 400 personil Satpol PP, 200 personil Polri Brimob, dan juga 100 personil TNI AD. Namun meski telah disiapkan berbagai rencana untuk pengamanan, sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya apel siaga yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. Memang ada beberapa personil dari baik itu Satpol PP maupun dari Polri Brimob, namun keberadaan mereka di sini adalah untuk membantu proses dari penertib atau pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh warga, karena sampai saat ini proses dari pembongkaran dilakukan sendiri oleh warga masih berlangsung sampai dengan saat ini, mengingat ini adalah tenggat waktu terakhir atau sudah surat peringatan 3 dari Pemprov DKI Jakarta bagi para warga yang ingin merapikan atau membongkar tempatnya sendiri. Carlos. Iya, jika Anda mengatakan ada sebagian warga yang mulai membongkar sendiri, lalu untuk mereka yang tetap bertahan di sana, seperti apa aktivitas yang mereka lakukan menjelang penertiban besok? Tentunya tenggat waktu yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, Carlos, benar-benar dimanfaatkan oleh warga ini untuk membongkar sendiri bangunannya. Mereka mengambil puing-puing yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para warga ini. Selain itu juga, selain aktivitas dari pembongkaran mandiri, kami juga melihat ada sejumlah warga yang masih ikut mendaftarkan diri mereka untuk nantinya mengambil kunci di Rusunawa. Seperti diketahui ada 2 Rusunawa yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah Rusunawa di kawasan Rawa Bebek dan juga di Rusunawa Marunda. Sempat ada simpang siur mengenai jumlah dari total warga yang terkena dampak dari penertiban, namun dari informasi yang kami dapatkan ada 594 warga yang terkena dampak dari penertiban ini. Di antaranya ada 298 warga yang sudah mendaftarkan diri mereka untuk pindah ke Rusunawa. Sebanyak 184 warga ini menuju ke Rusunawa di kawasan Rawa Bebek, sementara 88 warga ini menuju atau ditempatkan atau mendaftarkan diri ke rusun di Marunda. Dan selain itu, Carlos, meski ada beberapa yang sudah mendaftarkan diri, namun
Dan pemerintah juga Pemprov DKI telah menyiapkan rusunawa, tapi masih ada warga juga yang enggan dipindahkan dari luar Batang. Karena warga beralasan rusunawa yang mereka tempati ini dinilai kondisinya tidak layak. Warga nantinya akan dipindahkan ke Rusunawa Marunda dan Rawa Bebek. Sebelumnya, Pemprov DKI sudah menerbitkan surat peringatan pertama pada Rabu 30 Maret 2016 kemarin. Pemprov DKI akan meratakan satu RW yang terdiri dari 4 wilayah yang ada di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah-rumah ini berdiri di atas tanggul dan mengganggu aktivitas pelabuhan, serta dengan kondisi bangunan yang sangat kumuh. Saat ini ada 594 kepala keluarga yang menempati rumah di sepanjang tanggul. Sebagai warga yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun dan pemerintah saat ini sudah mengeluarkan SP3. Sebenarnya tanggapan warga sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak? Pada umumnya masyarakat nggak setuju karena SP2 pun ada janji dari Pak Camat yang mengatakan bahwasannya ada pelaksanaan pembongkaran ini setelah adanya rumah susun dibangun untuk warga-warga di sekitar sini. Jadi pembuatan rumah susun ini adanya di sekitar sini aja, sekitar Pasar Ikan. Baru dia terrealisasi pelaksanaan pembongkaran. Demikian untuk sementara, Carlos, informasi yang dapat sampaikan seputar perkembangan jelang penertiban atau pembongkaran di kawasan Pasar Ikan di kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Kembali ke Anda di studio, Carlos. Ya, kita berharap Cikal bahwa penertibannya akan dilakukan besok berjalan tertib dan aman. Terima kasih Cikal Multasam atas informasi Anda langsung dari Luar Batang, Jakarta Utara.